Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kok nggak bisa ya? Oke teman-teman, kalau ada yang udah online tolong komen ya. Saya lagi nyobain. Oh iya. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di video ini. Jangan lupa subscribe bagi yang belum ya. Kalau online tolong komen ya. Saya lagi nyobain. Oh iya. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah mampir. Kali ini kita akan masuk ke pelajaran ke-27 dari dulu kitab Durusul Arabiyah. Nah, ini bukunya mudah-mudahan teman-teman udah download ya. Yang belum download bisa download di video-video sebelumnya di kitab Durusul Arabiyah. Di deskripsi video biasanya saya kasih link downloadnya ya. Tapi dari video pertama ya, di video pertama dari playlist Durusul jadi 2 ini. Oke teman-teman, kita sudah masuk ke pelajaran 27 dan seperti biasa pelajaran saya bagi jadi 3 sesi. Pertama itu tentang mufradat atau kosakata, yang kedua tentang percakapan ya. Baru terakhir nanti saya kasih kaidah-kaidah penting yang bisa kita ambil dari percakapan ini. Oke, saya mulai dari kosakata. Ada beberapa kosakata penting di pelajaran ini ya, atau al-mufradat. Pertama, ja'a yaji'u. Nah, ini mungkin Anda sering dengar di Al-Quran ya. Idza ja'a nasrullah. Ya, wa ja'a min aqsal Madinah. Ja'atnya datang. Ini untuk domir atau pelaku dia, orang ketiga. Nah, tapi untuk aku, dalam fi'il madi atau kata kerja masa lampaunya itu jadi ji'tu. Ya. Kalau kata kerja masa sekarang masa depan atau fi'il mudhari'nya ya ji'u. Kalau aku jadi ji'tu, aji'u. Nah, kalau dia ya orang ketiga pakainya ja'a yaji'u. Nah, ini untuk masa lampau, ini masa sekarang, masa depan. Atau ini fi'il madhi, ini fi'il mudhari'. Oke, saya butuh komentar dari teman-teman ya, apakah kecepatan atau kelambatan. Saya akan berusaha menyesuaikan. Nah, ji'tu ini artinya saya datang. Aji'u saya datang. Ini untuk kata kerja masa sekarang, masa depan, ini masa lampau ya, ini fi'il madhi, ini fi'il mudhari'. Selanjutnya as-safir. Safir artinya duta besar. Kemudian zaro yazuru. Ya, zaro yazuru artinya mengunjungi. Kemudian sami'a yasma'u. Sami'a yasma'u ini semuanya pakai domir huwa ya, orang ketiga. Sami'a yasma'u artinya mendengar. Kemudian ghaba yaghibu. Ghaba yaghibu artinya ghaib. Tidak hadir ya. Kada yakadu artinya hampir. Kemudian kitu akadu artinya hampir. Hampir juga. Bedanya apa? Kalau ini untuk orang ketiga atau dia, kalau ini untuk orang pertama, aku ya. Kitu akadu. Untuk masa lampaunya kitu, untuk masa sekarang masa depannya akadu. Hampir. Di surat Al-Baqarah mungkin antum atau teman-teman pernah dengar ya. Takadu tamayyazu minal ghaiz. Hampir-hampir dia bingung karena kemarahan. Ya, takadu hampir-hampir ya. Kitu amut, aku hampir mati gitu ya. Ya, atau di surat An-Nur ada juga takadu zaituha yudi, hampir saja. Jadi hampir ya, hampir saja minyaknya menyinari walaupun tidak tersentuh api. Itu di surat An-Nur ada juga. Kada yakadu, ini untuk dia. Kalau aku jadi kitu dan akadu.
Oke, selanjutnya la yazalu maridun. La yazalu maridun. Nah, la yazalu ini artinya masih. Ya, la yazalu artinya masih. Tidak bisa dipisah. Ini struktur dari sononya gitu ya. Sudah menyebar di orang Arab. La yazalu artinya masih. Nah, kalau zala yazulu, ya kata-kata yang mirip itu artinya hilang. Tapi kalau di sini la yazal tidak hilang, berarti masih ada. Ya. La yazalu maridun. Nah, dia masih sakit. Nah, kalau yazalu ini untuk dia ya, orang ketiga. Kalau saya, aku masih sakit, jadi saya bilang ana la azalu maridun. Aku masih sakit. Ya, ini masih tetapi dia bentuknya fi'il mudhari ya. Nah, dan setiap kata la yazalu setelahnya harus domirnya harokatnya harus masuk. Jadinya la yazalu maridun. Nah, dia jadi harokatnya fathah. Misalkan saya katakan masih siang, nah, la yazalu zuhron, atau la yazalu naharon, masih siang. Masih baru, la yazalu jadidan, dan lain sebagainya. Pokoknya setelah la yazalu, itu harokatnya harus fathah tanwin atau mansub ya. Nah, selanjutnya syafa yashfi. Syafa yashfi. Syafa ini kata kerja yang hanya dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menyembuhkan. Ya, syafa yashfi. Misalkan saya katakan syafa Allah. Nah, berarti semoga Allah menyembuhkanmu. Kan Anda sering dengar mungkin ya kata-kata syafa Allah ya. Semoga Allah menyembuhkanmu. Oke, selanjutnya syifa. Syifa. Syifa artinya kesembuhan. Ya, kalau Anda punya teman namanya Syifa, artinya itu kesembuhan. Kalau Syifa yang film kartun, itu saya nggak tahu ya. Bahasa India kali ya. Atau dari kata Siwa, Tuhan mereka ya. Selanjutnya dhaif. Nah, dhaif, ini jamaknya duafa. Nah, duafa ini udah jadi bahasa Indonesia ya. Kalau duafa artinya lemah. Ya, orang-orang yang lemah. Kalau dhaif artinya lemah juga. Jadi dhaif ini buat mufrad atau satuan. Kalau duafa ini bentuk jamak, banyak ya. Kemudian asif. Asif. Nah, asif ini penting sekali. Asif ini adalah sorry dalam bahasa Arab formal. Jadi Anda kalau nyenggol orang atau mungkin Anda berbuat kesalahan oleh orang lain ya, kepada orang lain, Anda bisa katakan asif. Ana asif. Ya, saya mohon maaf. Ana asif. Nah, bahasa formal ya. Kalau bahasa pasarnya, ini saya kasih ya, ini bahasa pasar penting sekali kalau Anda lagi di dunia Arab. Karena orang Arab berbicara dalam bahasa pasaran ya. Dalam bahasa sehari-hari mereka kadang menggunakan bahasa pasaran. Jadi kita harus tahu ya, bahasa pasaran itu kalau mohon maaf, itu kita mengatakannya malish. Tulisannya gini. Malish. Ya, ini kepanjangan dari ma alaihi syai'un. Malish ini artinya sorry ya. Atau maaf. Malish. Atau kalau bahasa formalnya asif ya, asif. Kemudian ghalabani naum. Ghalabani naum artinya ketiduran. Ghalabani an-naum. Ghalaba sendiri artinya mengalahkanku ya, ini aku. An-naum, tidur mengalahkanku, maksudnya aku ketiduran. Ini istilah bahasa Arab ya. Ghalabani an-naum, aku ketiduran, aku dikalahkan oleh rasa ngantuk gitu ya. Kemudian sudah artinya pusing. Kemudian ghadan artinya besok. Kemudian masyghul artinya sibuk. Oke, ada satu kata lagi saya lupa ya, kelewatan, yaitu adalah mustaqbal. Ada yang pernah dengar mungkin? Mustaqbal ini artinya adalah masa depan. Kemudian masyghul artinya sibuk. Oke teman-teman, ini dia kosakatanya untuk percakapan hari ini. Dan saya langsung masuk ke percakapan.
Ya, ini ada di buku Durusul Arabiyah jilid kedua. Ya, buat Anda yang ikut kursus online bareng kita, nanti akan ada juga yang jilid 1. Cuma yang untuk free ya, yang masih bebas di channel saya adalah jilid 2, karena ini belum selesai, masih dalam proses penyelesaian. Oke, langsung kita mulai. Ya Khalid, wahai Khalid. Jitu amsi, aku datang kemarin. Nah, jitu amsi, aku datang kemarin. Aja'a Ibrahimu maka. Ja'a Ibrahimu maka. Apakah ja'a telah datang Ibrahim maka bersamamu? Apakah Ibrahim telah datang bersamamu? La lam yaji ba'd. La lam yaji ba'd. Tidak, lam yaji. Dia belum datang ba'd. Ba'd ini nggak ada artinya. Di sini dia hanya pelengkap ya. Ketika ada lam, biasanya ada ba'd di akhir. Tapi tidak memberi makna khusus. Tapi dia hanya melengkapi ya, melengkapi urutan. Jadi tidak ada artinya. Sama kalau Anda dengar khotib ya, berbicara dalam khutbah, wa ba'd. Nah, amma ba'd itu nggak ada artinya. Itu hanya sebagai istilah penutup bahwa pujian-pujian sudah selesai, sholawat sudah selesai, maka akan masuk ke inti sari khutbah. Maka di sini juga tidak ada makna. Lam yaji ba'd, belum datang. Sayaji al-yaum, akan datang hari ini, au ghadan, atau besok. Au artinya besok, atau ya. Ghadan artinya besok. Insyaallah. Insyaallah. Azurta safir. Artinya apakah? Zurta, engkau telah mengunjungi. Nah, zur ini dari kata zaro yazuru, ziarah. Artinya mengunjungi. Nah, ziarah itu dari kata bahasa Arab ya, artinya mengunjungi. Azurta as-safir. Karena lawan bicaranya kamu, maka pakai ta. Azurta, apakah engkau telah mengunjungi? As-safir. Safir artinya duta besar. Nah, Zahabtu ila tabi. Zahabtu, aku telah pergi. Zahaba yazhabu, kalau untuk aku, zahabtu ya. Aku telah pergi ila maktabihi, ke kantornya, walam ajidhu, dan aku tidak mendapatinya, tidak menemuinya. Menjada wajadan ya, wajada yajidu. Kalau aku jadinya ajidu. Walam ajidhu, dan aku belum menemuinya. Sami'tu annahu lam yakun fi Jeddah. Aku dengar bahwa dia belum berada di Jeddah. Kal yaum, pada hari itu. Lam yakun itu belum ada. Karena yakunu artinya bisa ada, bisa juga jadi. Kan Anda mungkin sering dengar di surat Yasin ya, kun fayakun, jadi maka jadilah. Tapi bisa juga karena ini bermakna ada. Karena kun fakana, jadi maka akan ada. Nah, bisa juga berarti keadaan atau kondisi. Kondisinya artinya ada. Lam yakun fi Jeddah. Jadi belum ada di Jeddah zakal yaum, di hari itu. Mudaris, ya Adnan, wa ya Adnan, innaka ghibta usbu'ain. Sesungguhnya engkau telah gaib 2 minggu. Fa aina kunta, maka kamu ada di mana? Kuntu fil mustashfa, aku berada di mustashfa atau di rumah sakit ya. Kuntu maridhan jiddan, aku sedang sakit sekali. Wallahi laqad kitu amut. Ya, demi Allah aku hampir mati. Wallahi ma araftu zalik. Demi Allah aku tidak tahu itu, kata gurunya. Lam yakul li, tidak ada seseorang pun yang mengatakan kepadaku, innaka marid, bahwa kamu sesungguhnya sakit. Wa innaka, dan sesungguhnya kamu fil mustashfa, berada di rumah sakit. Kaifa haluka al-an, bagaimana kabarmu sekarang? La'allaka al-an ahsan, mudah-mudahan kamu sekarang sudah lebih baik. Ya, ini ahsan dari kata hasan artinya baik. Ahsan itu lebih baik. Sama kayak kabir, besar ya. Akbar, lebih besar. Alhamdulillah, ana al-an ahsan, aku sekarang lebih baik. Walakinnani, tetapi aku la azalu dhaifan, masih lemah. Nah, ini saya sebutkan tadi, la azalu ya masih, aku masih lemah. Syafaqallah, semoga Allah menyembuhkanmu.
Syifaan kamilan, dengan kesembuhan yang sempurna. Ya Utsman, wahai Utsman, innaka taghibu kasiron. Sesungguhnya kamu goib banyak. Gibta, kamu telah goib. Fi hazal usbu, 2 hari di minggu ini. Wa salasat ayyam fil usbu al-madi, dan 3 hari di minggu yang lalu. La yanbaghi li talibin ayyagiba kasiron. Tidak pantas bagi seorang pelajar untuk goib banyak-banyak. Kasir banyak ya. Yang bagi tidak pantas. Lam agib salasat ayyam. Aku tidak goib 3 hari. Fil usbu, dalam sebulan, dalam seminggu. Al-madi, dalam minggu yang lalu. Madi ini lalu, usbu ini minggu ya. Kama kulta, seperti yang engkau katakan. Innama, tetapi gitu yauman, aku goib 1 hari. Wahidan fakot. Ini wahidan ini sambungan dari sini. Yauman wahidan fakot. Tetapi aku goib 1 hari saja. La takzib ya akhi, jangan berbohong wahai saudaraku. Oke, ini penting ya, ini kaidah penting, saya catat dulu. Nah, ini kelewatan tadi ya. La takzib. Nah, ini ya, mirip-mirip nanti sama la takul, jangan makan. Nanti saya lanjutkan ya. Ini larangan ya, bentuk larangan. La takzib. Jadi harokatnya jadi sukun di sini. Ya akhi, wahai saudaraku, innaka, sesungguhnya engkau gibta, telah goib yaumas sabti, di hari Sabtu, wa yaumas sulasa, dan hari Selasa, wa yaumul arbi'a, dan hari Rabu. Ana asif ya ustad, aku mohon maaf wahai guru. Lan agiba fil mustaqbal insyaallah. Aku tidak akan, nilan ini tidak akan, agiba, tidak akan goib. Oh, ini penting juga ya. Ini saya catat dulu. Buat kaidah ya. Nanti di akhir kita bahas kaidahnya. Kaidah nahwunya ya. Lan agiba fil mustaqbal. Aku tidak akan goib lagi di masa depan. Insyaallah. Kum, berdirilah. Ya Adam, wahai Adam. Atanamu fil fasl. Apakah kamu tidur di kelas? Nah, ini Adamnya ketiduran ya. Ana asif ya Ustaz. Aku mohon maaf wahai Ustaz. Ghalabani an-naum. Aku ketiduran. Lianani, karena aku manimtu al-barihata. Tidak tidur kemarin. 5 lam tanam. Kenapa kamu belum tidur? Karena bi suda'un syadid. Aku mengalami pusing yang sangat. Falam anam bisa babihi, maka aku tidak tidur karenanya. Fayarin lo jaros, maka berdentang jaros. Jaros itu lonceng. Fayakumul mudaris, maka sang guru pun berdiri. Ya Ustaz, wahai guru, ana urid an azurok. Aku ingin mengunjungimu al-yaum, hari ini. Ba'da sholatil asr, setelah sholat asar. Zurni, kunjungilah aku godan, besok. Fa ini, maka sesungguhnya aku masyghul al-yaum, sibuk hari ini. Oke teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada yang nggak paham, silakan komen aja. Bisa ditanyakan juga di grup ya, bagi yang ikut kursus online. Dan selanjutnya saya masuk ke kaidah penting yang bisa kita ambil. Pertama adalah ghibtu yauman, ghibtu yaumain, ghibtu salasat ayyamin. Nah, Anda perhatikan untuk keterangan waktu itu semuanya harokatnya berubah menjadi fathah atau mansub. Ya, gitu yauman. Yaum ini tadinya harokatnya sukun. Bukan sukun, domah ya. Yaumun. Tapi ketika dia datang setelah fi'il madhi, gitu, maka menjadi mansub, menjadi gitu yauman. Ya, kemudian gitu yaumain. Nah, ini yauman ini 2 hari ya. Tadinya yauman. Ketika menjadi objek ya, dia menjadi keterangan waktu, dia menjadi harokatnya menjadi mansub, menjadi fathah. Tapi di sini dia menjadi, karena nggak ada tandunnya, dia pakainya ya. Tadinya yauman jadi yaumain. Gitu yaumain.
aku tidak hadir 2 hari. Kalau 2 minggu usbu'an menjadi gitu usbu'ain. Aku tidak hadir 2 minggu. Nah, gitu ya. Jadi keterangan waktu ketika dia datang setelah fi'il, setelah kata kerja, dia menjadi harokatnya harus mansub. Kemudian ini juga salah sata ya. Tadinya salah satu menjadi salah sata. Kenapa? Karena dia terkena efek objek ya dari kata kerja ini. Selanjutnya ada juga di situ yang bisa kita ambil adalah la azalu. Nah, la azal itu masih ya. Masih ini harusnya kita sandingkan dengan kata pelaku atau kata sifat ya. Nah, jadi ketika misalkan saya katakan saya masih kecil, ana la azalu shaghiran. Saya masih takut, ana la azalu khaifan. Nah, ini khaif artinya takut. Saya masih bodoh. Ana la azalu jahilan. Aku masih bodoh. Dan seterusnya. Jadi, kalau untuk aku pakainya azalu. Kalau untuk dia pakainya yazalu. Ya, kalau dia perempuan, tazalu. Pokoknya perubahan sesuai fi'il mudhari'. Nah, itulah untuk kita mengungkapkan kata masih. Ya. La azalu. Nah, kemudian ada kata larangan di sini ya. Atau istilahnya dalam kaidah adalah lamun an-nahiyah. Ya, lamun nahiyah ini adalah lam untuk larangan. Jadi ketika dia bentuknya larangan, maka harokatnya fi'il mudhari'nya harus sukun, ya, la takzib. Nah, begitu. Selanjutnya, misalkan jangan la takzib ini jangan bohong ya. Ini artinya jangan bohong. Untuk larangan, nah ini la ta'kul ini artinya jangan makan. Ya, Anda perhatikan di sini harokatnya harus menjadi sukun. Tadinya la takzibu menjadi la takzib. La ta'kulu menjadi la ta'kul. Dan kalau dia bentuknya jamak, dia berubahnya menjadi beda lagi ya. Ini la takzibu ya. La takzibu. Nah, ini untuk jamak ya. La ta'kul jadi la ta'kulu dan seterusnya. Ya, ini bentuk untuk larangan ya. Tapi gimana kalau dia nggak larangan, cuma dia kamu tidak makan gitu aja, bukan kamu jangan makan. Ya jadinya tulisannya gini, la ta'kuluna at-ta'am. Kalian tidak makan makanan. Jadinya gini. Tapi kalau untuk larangan itu nunnya hilang ya. La ta'kulu, jangan kamu makan. Oke, ini disebut dengan lam an-nahiyah, la larangan. Nah, selanjutnya ini ada untuk satu huruf nasab lagi ya, yaitu lan. Lan artinya tidak akan. Nah, ini termasuk dengan harfun nasab. Kenapa disebut harfun nasbi? Nasab itu menancapkan. Ya. Jadi ketika ada huruf ini, harokatnya berubah menjadi fathah. Yang tadinya suku doma, ya. Goba yagibu kan fi'il mudhari'nya agibu. Tetapi karena ada lan, jadinya lan agiba. Kemudian saya tidak akan makan, misalkan lan akula. Ya, tadinya akulu, jadinya akula. Pokoknya setelah ada lan, harokatnya menjadi fathah. Dan lan ini memiliki makna tidak akan. Ini salah satu huruf nasab. Oke, ini dulu dari saya. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Dan mohon juga di komentar ya kalau ada kesalahan atau ada pertanyaan. Ya, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Insya Allah nanti video ini bisa Anda akses juga di channel ini beberapa jam kemudian ya setelah streaming. Ya, terima kasih sekali lagi. Syukran lakum wa ila naltaqi mujaddadan fi al-liqa'il muqbil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.